Baik Bapak Ibu, selamat malam. Ibu Pendeta Yosefin, semua jemaat dan adik-adik, anak-anak yang kami kasihi. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah rumah tangga kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama bersekutu bersama keluarga-keluarga, dan secara khusus kita akan mendoakan. Kita akan jalan-jalan ini dari Citra Grand ke perumahan yang di belakang Bu keluarga Pak Hendra Tambarici, kemudian ke Pak Tinambunan di Semarang. Kita jalan jauh-jauh ini pada malam hari ini, tapi semuanya kita disatukan melalui media Zoom, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum dimulai acara, nanti kita akan mendengarkan beberapa warta. Ibadah warta jemaat untuk malam ini, yang pertama ibadah umum. Ibadah umum sejak tanggal 30 Agustus kita sudah melakukan perubahan berdasarkan kondisi COVID yang ada. Ibadah hanya dilakukan 1 kali pada Minggu pagi jam 8 sampai dengan jam 9 di gereja dan melalui Zoom. Dengan kondisi pandemi yang semakin meningkat ini, kami menghimbau jemaat dapat memaksimalkan menggunakan ibadah online melalui link Zoom yang kita bagikan di WA jemaat. Kemudian yang kedua, persekutuan wanita untuk ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Besok akan ada persekutuan wanita yang dimulai pukul 17 dengan tema merawat alam adalah tugas kita dari Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan 18 yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, SSI. Link Zoom nanti akan dibagikan melalui AG Jemaat dan WAG Persekutuan Wanita. Diharapkan kita semua ibu-ibu yang hadir di malam hari ini maupun bapak-bapaknya bisa mengajak ibu-ibu untuk ikut serta dalam ibadah persekutuan wanita besok malam. Untuk minggu depan kita akan kembali ibadah rumah tangga dengan mengunjungi saudara-saudara kita, Bapak Alvin Kaisepo, Bapak Petrari Triherjanto, Bapak Pendeta Budianto Silitonga, Bapak Beni Mulyono, dengan pelayan firman Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, dengan tema Ingatlah kebaikan Tuhan dan bacaan dari Mazmur 106, 13 sampai dengan 33. Untuk malam ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH dengan tema Penyembahan dan Allah yang Transenden. Dari bacaan Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita dengarkan sambutan dari keluarga-keluarga yang malam ini kita kunjungi dan kita doakan, diwakili oleh Bapak Penatua Tinambunan. Kami persilahkan, Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam Ibu Pendeta Adriana Laiputa. Selamat malam Ibu Pendeta Deni Arlina Purba. Selamat malam Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang bersekutu malam ini dalam ibadah virtual online via Zoom, ibadah rumah tangga Gereja Pok Citra Grand. Saya mewakili daripada 4 keluarga yang sebagai lawatan daripada ibadah rumah tangga pada malam hari ini, yaitu kami sendiri keluarga Tinambunan, yang kedua keluarga Bapak Manuel Kaisiepo. Ada hadir Bapak ya, Bapak Manuel ada hadir ya. Yang ketiga keluarga Bapak Antonius Huta Barat, dan yang keempat keluarga Bapak Hendra Tambarici. Jadi saya mewakili daripada keempat keluarga ini memberikan sambutan
kepada kita semua dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Petris sebagai pembawa acara kita, liturgos kita, dan juga PF kita, Pendeta Adriana Laiputa. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Adriana dalam memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Jadi atas nama keluarga kami sangat menyambut baik semua persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya persekutuan ini membawa sukacita bagi kita. Walaupun saat ini masa COVID, masa ada penyakit yang mengancam selalu kita dari luar, tapi kita percaya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita bisa setia dan juga lepas daripada segala ancaman-ancaman mara bahaya yang terutama COVID-19 yang ada di sekitar kita. Kiranya pada malam hari ini, sukacita malam hari ini, kasih karunia dari Tuhan kita senantiasa bersama-sama kita semua keluarga Citra Grand, walaupun yang belum hadir pada saat bergabung saat ini, dan yang kami mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam ibadah ini. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak Tinambunan. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati, pikiran, dan batin kita untuk beribadah di malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kesempatan lagi Tuhan berikan untuk kita bersekutu pada malam hari ini untuk memuji dan memasyurkan nama Allah yang transenden. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala kemurahan-Nya dalam kehidupan kita, atas pertolongannya yang Ia berikan sepanjang perjalanan hidup kita hari lepas hari, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mengawali perjumpaan kita, mari kita puji kebesaran dan keagungan nama Tuhan dengan nyanyian pembukaan yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Penatua Lamhot Banjirio Sinaga. Kami persilakan. Tes, kedengeran Bu? Ya, siap, bagus Pak. Clear. Sebagai lagu pertama, kami akan menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
kasih, puji Tuhan. Terima kasih kepada keluarga Pak Banjirio. Mari kita buka ibadah kita dengan doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Agung dan Kudus, Allah pencipta manusia, alam semesta, dan seisinya, kami datang ke hadirat-Mu hendak memuji dan memasyurkan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu, Engkau mengumpulkan kami pada malam hari ini, dari tempat kami masing-masing. Hadirlah ya Tuhan menyertai ibadah kami, agar seluruh hati, pikiran, dan jiwa kami hanya tertuju untuk memuji dan memuliakan Engkau saja. Sertailah dan berkatilah, berilah hikmat-Mu juga untuk Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dalam penyertaan-Mu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita baca litani syukur dari Mazmur 24, ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca berbalas-balasan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Demikianlah Mazmur syukur. Selanjutnya kita dengarkan kesaksian pujian dari Bapak Penatua Tumbur Tinambunan. Kami persilahkan. Saya. Lanjut dulu lah, karena tidak ada persiapan. Salah kali ya? Oh, Pak Tumbur salah ya? Oh, salah nama Pak Tumbur. Maaf, saya tadi yang WA saya Pak Tumbur Silalahi. Oke. Tadi tertanya ada kasihan belum ada. Oke, saya isi. Rupanya salah lihat ya. Iya. Oke. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam buat kita semua. Ya, bahagia sekali kita boleh dalam pertemuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan juga keluarga. Kalau kita lihat pada saat mulai kita merasakan pengaruh COVID pada saat bulan Maret kemarin, kita tidak menyangka bahwa pengaruhnya akan selama ini, lebih dari 6 bulan. Kalau waktu itu kita pikir begitu ada COVID dengan disiplin yang kuat, maka diperkirakan paling lama 1 bulan sudah selesai. Sehingga pada saat bulan Maret itu kita udah buat planning. Ada kunjungan kasih, ada teman-teman kita yang pernah, yang menduluan kita karena korban COVID, paling 2 bulan lagi kita bisa akan menjenguk dan segala macam. Di tengah COVID yang saat ini, bahkan malah diperpanjang lagi, kadang tiap hari kita ada rasa khawatir. Walaupun kita
melaksanakan protokol, tapi kita tidak tahu gitu ya, seperti apa. Satu hal yang membuat kita tenang, satu hal yang membuat kita damai adalah merasakan kuasa Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita pada saat saya mengalami suatu rasa kekhawatiran, saya berseru kepada Tuhan, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, dan saya merasakan bagaimana saya secara pribadi dijagai Tuhan bagaikan biji matanya. Saya sampaikan lagu pujian ini, semoga menguatkan kita semua, Jemaat Pok Citra Grand ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Bapak Ibu. Semoga itu bisa menguatkan kita, dan itu pujian itu juga sekaligus juga menguatkan pribadi saya dalam hari-hari yang saya jalani bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesaksiannya Pak Tumbur Silalahi. Semoga kita juga ikut dikuatkan dengan lagu tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki pelayanan Sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH. Kepada Ibu Pendeta kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu Jemaat, selamat malam untuk kita semua. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia tetap memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan
waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama tetap membangun persekutuan walaupun kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum kita menerima Tuhan, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita dan kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah, serta kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena Engkau senantiasa memimpin hidup kami, memberkati kami semua, dan juga menganugerahkan kesehatan, kesempatan bagi kami, agar kami tetap berada dalam persekutuan bersama dengan-Mu. Bapa yang baik, pada malam hari ini, ketika kami akan beristirahat, kami tetap rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam persekutuan ibadah rumah tangga Gereja Pop Citra Grand. Engkau memberkati firman yang akan kami dengarkan, Bapa, supaya melalui kebenaran firman itu, hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tempatkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang dikatakan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada malam hari ini sesuai dengan renungan harian yang kita gunakan yang ada di Warta juga, penyembahan dan Allah yang transenden. Kalau kita sedang berada di dalam situasi atau sedang berada di dalam kesulitan hidup, terkadang kita mendengar atau melihat teman, sahabat, atau saudara, bahkan anak-anak, istri atau suami, bahkan sekeliling kita sering berkata, jangan takut, tetap saja menjalani hidup itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah begitu dekat dengan kita dan Ia akan menuntun kita untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika Bapak Ibu suka bermain sosial media, karena saya suka bermain sosial media, saya pernah melihat atau menemukan satu video. Video itu berisikan bagaimana dia menggambarkan bahwa Allah itu begitu dekat dengan manusia. Dia menggambarkan ada seorang anak kecil yang dia akan menyeberangi jalan raya. Di situ Allah jalan berdampingan dengan dia, memegang tangannya supaya dia bisa menyeberangi jalan dan tiba pada tujuan dengan selamat. Kemudian ada juga dia menggambarkannya seorang yang sedang berputus asa dan sangat bersedih sekali, bahkan dia duduk termenung dan merenungkan hidupnya. Allah ada di sampingnya, bahkan Allah menguatkan dia supaya dia mampu untuk melewati akan setiap proses hidupnya.
Ada juga yang menggambarkan pergaulan anak-anak muda yang dimana mereka menggunakan hidup mereka untuk menggunakan narkoba, bahkan pergaulan yang bebas dan lain sebagainya, menggambarkan Allah melihat mereka dan Allah begitu sedih atas setiap tingkah laku dan perbuatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini atau video itu menggambarkan atau memberikan satu pemahaman kepada kita yang melihat bahwa Allah itu sungguh begitu dekat dengan kita, bahkan dia berada dalam setiap struktur alam semesta serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Demikianlah ia disebut sebagai Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat dengan manusia, bahkan berkarya bersama dengan manusia di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Lalu bagaimana dengan orang percaya pada saat ini? Apakah orang percaya mengimani Allah itu imanen, tetapi mereka juga mengimani bahwa Allah itu transenden? Apakah mereka mengimani bahwa ada Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak dibatasi oleh apapun, bahkan ruang dan waktu sekalipun tidak bisa membatasi segala karya, segala perbuatan yang dia lakukan pada masa lampau atau pada masa sekarang, dan Allah ada di segala tempat dan dia memimpin dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika berbicara mengenai kedua pemahaman ini, itu pun merupakan dua hal yang menjadi perdebatan para teolog atau bapak-bapak gereja pada zaman itu. Mereka memperdebatkan jika percaya kepada Allah yang imanen saja atau percaya kepada Allah yang transenden saja, ada kontra dan juga akan mengakibatkan pemahaman yang salah dan lain sebagainya. Seorang teolog bernama Rudolf Otto mengatakan bahwa ketika manusia mengalami Allah yang transenden, manusia akan mengalami dua perasaan yang bertentangan. Sewaktu ia mengalami yang transenden, manusia akan melupakan siapa dirinya sesungguhnya. Dia akan melupakan bahwa dia adalah manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Dan manusia bisa hanyut pada Allah yang transenden dan menikmati perjumpaan dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika melihat pada bacaan kita pada malam hari ini, di dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, ini merupakan rangkuman puisi atau sebuah nyanyian tentang penciptaan dunia oleh Allah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Pemazmur menaikkan penyembahannya dan mengungkapkan kekagumannya kepada Allah, walaupun ia tidak menyaksikan langsung, dia tidak melihat langsung perbuatan Allah pada saat itu ketika dia menciptakan bumi ini atau ketika dia menciptakan alam semesta. Ia memulainya dengan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Ini adalah kekaguman yang sangat luar biasa karena dia melihat akan segala perbuatan yang Allah lakukan pada masa lampau begitu luar biasa. Kekaguman yang diungkapkan dengan iman yang sangat luar biasa walaupun dia tidak melihat dan menyaksikan langsung kejadian yang terjadi pada saat itu. Pemazmur melihat segala perbuatan Allah atas penciptaan merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga saya mengambil dua ayat. Ia membentangkan langit seperti tenda yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya, dan bacaan seterusnya. Pemazmur ini ingin mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Allah pada saat penciptaan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sesuatu yang sangat besar dan itu sesuatu yang membuat orang bisa terkagum-kagum kalau orang bisa berada pada saat itu dan menyaksikannya apa yang Allah lakukan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 104 ini menggambarkan dengan indahnya bagaimana unsur alam ciptaan Tuhan menyatakan keagungan dan semaraknya.
Keindahan yang begitu luar biasa, Tuhan padukan dengan fungsi dan tertata dengan baik sehingga seluruh dunia tetap terpelihara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika melihat kepada penciptaan, hal ini kadang merupakan hal yang begitu mustahil bagi manusia. Terkadang manusia tidak bisa menerima atau merasakan bahwa di masa lampau ada pribadi yang tidak terbatas, yang berkarya dengan luar biasa, dengan hebat, untuk menjadikan alam semesta itu, dan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kemajuan teknologi pada masa kini yang terus berkembang, sehingga itu menjadikan manusia terkadang melupakan dan terus menciptakan teori-teori untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan jauh lebih baik, atau apa yang mereka kerjakan dengan ilmu teknologi itu jauh melampaui pekerjaan Allah pada masa lampau yang ia kerjakan dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Allah itu sungguh maha besar. Ia adalah pencipta alam semesta yang mengendalikan segala samudra raya. Karena itu, siapakah manusia sehingga dapat menyombongkan diri di hadapan Khalik semesta? Siapakah kita sehingga kita bisa membatasi segala perbuatan Allah, bahkan menyombongkan diri atas apa yang telah Allah kerjakan pada masa lampau? Manusia adalah ciptaan yang artinya dia tidak lebih besar dari penciptanya. Manusia dikaruniakan akal budi oleh Sang Pencipta untuk bisa menjadi pintar akan segala ilmu teknologi, tetapi tidak akan mampu untuk melampaui ciptaannya. Allah yang kita imani adalah Allah yang bersifat imanen, tapi Allah yang bersifat transenden. Allah yang bersifat transenden yang artinya bahwa eksistensinya tidak bergantung pada dunia karena ia tidak terbatas dan tidak terhingga. Namun Allah yang transenden itu juga sekaligus adalah Allah yang imanen, yang artinya ia meresapi apapun yang ada, dan tak ada tempat di dunia ini Allah tidak hadir di situ. Hal ini dimaksudkan agar manusia lebih memiliki hubungan yang akrab atau hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagai perdebatan mengenai Allah yang imanen dan transenden, para pemikir pun akhirnya tiba pada satu titik yang akhirnya mereka mengkombinasikannya bahwa pemikiran Tuhan yang transenden sekaligus imanen adalah Tuhan yang ada di dunia ini sekaligus Tuhan yang melampaui dunia ini. Dunia yang terbatas ini bergantung pada Allah yang tidak pernah terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pemazmur menaikkan pujiannya kepada Allah dan pengagungannya kepada Allah, merupakan suatu penyembahan yang luar biasa. Ia betul-betul mengagungkan dan betul-betul melihat bahwa segala perbuatan Allah yang ada di masa lampau, penciptaan alam semesta itu dikerjakan dengan sangat luar biasa. Pada malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan untuk bisa melihat bagaimana menghargai dan menghormati setiap pekerjaan Allah yang telah Allah kerjakan dan bisa kita nikmati pada saat ini. Semua keindahan dan kemegahan alam adalah lambang dari keagungan Allah, dan keteraturan alam adalah ungkapan dari kuasa dan kebaikan Allah. Bila bait Allah adalah buatan tangan manusia untuk melukiskan kehadiran Allah, maka seluruh alam semesta ini adalah buatan tangan Allah sendiri yang menjadi bait kudus baginya. Dan kita diajarkan untuk hidup dalam penyembahan kepada Allah dan terus menghargai dan menghormati pribadi yang luar biasa itu yang telah menjadikan seisi dunia ini agar kita bisa hidup dan berkarya untuk kemuliaan namanya. Kita diajarkan untuk tidak lebih berkarya dan melupakan Tuhan. Kita menjadi manusia-manusia yang pintar, yang telah dikaruniakan akal budi, pikiran yang luar biasa oleh Tuhan, tetapi baiklah itu kita gunakan
dengan sebaik-baiknya untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, dan tidak melupakan bahwa ada pribadi yang tidak pernah terbatas, yang telah menjadikan segala sesuatu bagi kita, dan kita bisa menikmatinya dengan baik di muka bumi ini. Baiklah Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, baiklah kita telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Kartini. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan yang telah dibawakan tadi dengan nyanyian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Antonius Huta Barat, Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Kepada Pak Anton, kami persilahkan. Baik. Selamat malam Bapak Ibu, kami menyanyikan satu pujian. Silakan ikut bernyanyi bersama-sama kami di tempat rumah masing-masing. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Terima kasih pujiannya, Lenka, Kevin, Kak Jenny, dan Pak Anton. Selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Bapak Ibu, apakah ada pokok-pokok doa syafaat yang ingin disampaikan selain dari keluarga-keluarga yang sudah ditanyakan pokok doa syafaatnya? Admiral kali Kak Patris, kan mau berangkat ya besok. Ya Pak Ganda, Admiral mau berangkat ke UK ya, nanti kita sama-sama doakan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bu Patris. Ya buat, Pak. Keluarga Jemaat Pok Citra Grand yang bertugas sebagai garda terdepan dalam pandemi COVID-19, baik tenaga medis dan para medisnya, buat agar Tuhan menyertai dan melindungi dan berikan kesehatan bagi mereka. Kebetulan anak saya ada 2 juga langsung bertugas sekarang di rumah sakit. Terima kasih. Ya, baik Pak Tumbur Silalahi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kami persilakan Ibu Pendeta Kartini untuk membawakan doa syafaat kita. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, pada malam hari ini ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah melalui media Zoom, melalui ibadah rumah tangga Gereja Pok Citra Grand, dan kami menyapa keluarga-keluarga yang jika kondisi bangsa kami dalam keadaan baik, kami akan berjumpa di dalam rumah mereka dan mengadakan persekutuan bersama dengan-Mu.
Namun pada malam hari ini kami berjumpa secara virtual dan kami mendoakan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Manuel Kaisepo. Kami berdoa untuk seisi keluarga Bapak Manuel, Tuhan tetap pelihara, Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Bahkan untuk kekasih, untuk saudara atau anak terkasih mereka, Tamalia, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang mempertemukan dia dengan pasangan hidupnya, Tuhan mempertemukan dia dengan orang yang tepat yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Antonius Huta Barat. Kami berdoa untuk keluarga Pak Anton, Tuhan tetap memberikan kesehatan, kesabaran, dan Tuhan tetap berkati keluarga ini agar terus berkarya di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk anak-anak dalam sekolah mereka, Kevin dan Lengka, Tuhan terus memberkati mereka, memberikan semangat bagi mereka, supaya mereka tetap bersuka cita untuk bersekolah walaupun mereka harus mengikutinya dari rumah. Terima kasih Bapak, pelihara mereka senantiasa dan anugerahkan kesehatan yang berlimpah. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Tumbuh Tinambunan. Kami berdoa untuk seisi keluarga ini, Tuhan tetap pelihara dan anugerahkan kesehatan yang berlimpah. Bahkan kami berdoa untuk rencana pernikahan Ananda Terkasih Damai Anastasia Tinambunan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala persiapan kami percaya Tuhan akan menolong supaya rencana akan terlaksanakan dengan baik dan acara yang akan dilaksanakan dapat berjalan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Hendra Tambariji. Kami bersyukur untuk 2 peristiwa sukacita yang Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga ini. Kami berdoa untuk Oma Pascal yang berulang tahun pada tanggal 6 September kemarin. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Feby yang telah Tuhan percayakan atau Tuhan perkenankan untuk menyelesaikan studinya di Surabaya pada tanggal 9 kemarin. Kami berdoa untuk sukacita yang ada di tengah keluarga ini, Tuhan tetap memberkati dan Tuhan hadirkan kesehatan dan juga kekuatan bagi seisi keluarga Pak Hendra Tambariji. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga menaikkan syafaat kami untuk Pak Ampu Lembang dan juga Saudara Admiral yang akan melakukan perjalanan ke Inggris pada besok hari. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka dan juga memberkati setiap persiapan untuk Saudara Admiral untuk mengikuti perkuliahan di sana. Tuhan memberkati setiap proses dan Tuhan lancarkan segala sesuatu sehingga Admiral bisa melanjutkan studinya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan tutup bungkus perjalanan mereka, pesawat dan juga pesawat yang mereka gunakan, kami percaya Tuhan akan memberkati dan juga memelihara supaya mereka dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Pok Citra Grand, bahkan untuk anak-anak dari jemaat Pok Citra Grand yang sedang Tuhan percayakan berada di garda depan sebagai tenaga medis untuk masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap bersama dengan mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, bahkan Tuhan jauhkan mereka Bapa dari setiap virus-virus dan Tuhan berikan kesehatan yang berlimpah bagi mereka. Kesabaran juga Tuhan anugerahkan senantiasa bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Pok Citra Grand dalam pergumulan hidup mereka, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, Tuhan tetap pelihara senantiasa. Untuk gereja Pok Citra Grand dengan seluruh pelayannya, Ibu Gembala dan juga para majelis, guru-guru sekolah minggu, admin, auditor, kiranya juga kostor, Tuhan memberkati mereka semua beserta dengan seisi keluarga mereka. Anugerahkan kesehatan yang berlimpah. Jika ada yang sakit, kami percaya tangan Tuhan akan menjamah dan memulihkan ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami menaikkan setiap syafaat kami ini di hadapan Tuhan dan kami percaya Engkau adalah Allah yang maha besar yang mendengarkan setiap doa-doa kami.
kami. Dan Tuhan akan menjawab doa kami ini sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Segala sesuatu terjadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menutup doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan korban syukur kita dengan berlandaskan dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop yang kemudian nanti diserahkan ke gereja, atau dapat melakukan transfer melalui rekening gereja atau melalui scan barcode yang ada di tata ibadah. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu persembahan yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Penatua Lamhot Banjirio Sinaga. Kepada Bapak Banjirio dan keluarga kami persilahkan. Terima kasih Bu Patris. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Terima kasih. Terima kasih Pak Penatua Banjirio dan keluarga. Kita akan mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Agung dan Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mempersembahkan sebagian yang kami terima dari-Mu. Berkatilah ya Bapa dan kuduskanlah agar layak menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan berkatilah juga kami yang akan memanfaatkan persembahan ini ya Bapa, agar persembahan ini sungguh dapat digunakan untuk mengundang jiwa-jiwa, memanggil, menyembah, memuliakan nama-Mu saja. Bapa, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan lagu penutup yang akan dibawakan kembali oleh keluarga Bapak Antonius Huta Barat. Kepada Bapak Antonius dan keluarga, kami persilahkan. Baik, terima kasih.
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, dorong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita akan menerima berkat dari Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Bapak Ibu, adik-adik, dan anak-anak sekalian, ibadah kita sudah selesai. Salam persekutuan.